Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasanata kama suki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa al khair bi tiqa wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Hari ini kita belajar ilmu shorof. Silakan bagi yang belum memahami materi yang sudah dibagikan sebelumnya, untuk ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembahasan shorof. Apakah kira-kira ada yang mau ditanyakan atau tidak? Kalau tidak ada, harap dibilang tidak ada, supaya tidak ada yang menunggu. Tidak ada, Ustadz. Juga nggak ada, Ustadz. Oke, kalau tidak ada kita bahas sedikit ya supaya lebih lurus pemahamannya. Oke, dalam materi sudah dikirimkan silabus untuk hari ini di Classroom, silakan dicek. Pertama itu kita membahas mengenai definisi ilmu shorof lagi ya, diulangi lagi definisinya lagi. Secara bahasa ya, artinya shorof itu kan berubah. Ya, kalau shorof itu artinya berubah, shorofun artinya berubah. Tapi kalau kita bilang sesuatu itu berubah, kira-kira dia sifatnya diubah atau berubah dengan sendirinya? Diubah. Itu berarti bukan berubah namanya. Misalkan ya, kalau apa bedanya berubah dengan mengubah? Kalau berubah sendiri, kalau diubah ada yang berubah. Nah, berarti kalau kita bilang shorofun itu secara bahasa artinya berubah, berarti berubahnya yang bagaimana? Berubah dengan sendirinya atau ada yang berubah? Ada yang berubah. Berarti berubah dengan sendirinya kan? Namanya shorofun, berubah. Kalau kita bilang berubah, misalkan Zaid berubah. Nah, apakah ada yang merubahnya? Nggak ada. Ya berarti dia berubah. Gitu. Ceritanya cuma yang penting dia berubah. Nah, sementara kalau kita berbicara mengenai ilmu shorof, ya kita berbicara mengenai ilmu yang membahas tentang perubahan suatu kata. Berarti kita mengubah satu kata ke kata yang lain. Tepatkah kalau kita bilang kita mengubah dengan arti berubah atau mengubah dengan arti mengubah? Gitu. Paham nggak maksudnya? Ya, misalkan seperti ini. Ininya mana ya? Ada istilahnya shorofun. Shorofun. Ada tasrifun. Ini artinya berubah. Ini artinya mengubah. Ininya kan ilmu shorof itu adalah ilmu yang membahas tentang perubahan. Nah, perubahan dari satu kata ke kata yang lain, dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau shorof itu berubah dengan sendirinya dia, mungkinkah suatu kalimat itu berubah dengan sendirinya?
Atau ada yang menyebabkannya berubah kira-kira? Ada yang menyebabkannya berubah. Nah, kalau dia menyebabkannya berubah, cocokkah menggunakan istilah sorof? Kurang ya, kurang Mungkin lebih cocok menggunakan istilah tasrif. tasrif. Karena ada sesuatu yang mengubahnya sehingga membuat dia berubah. Berubah. Kalau berubah, dia berubah. Udah, kita berbicara dia berubah, udah seperti itu. Makanya lebih banyak orang menggunakan istilah tasrif sebenarnya. Yang lebih tepatnya. Makanya yang benar itu sebenarnya ilmu tasrif. Bukan berarti ini salah juga. Lebih tepat dinamakan dengan ilmu tasrif. Ya. Karena definisinya apa? Ilmu yang membahas tentang perubahan. Ya. Berarti kan kita mengubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, proses pengubahannya itu kan kita yang melakukan. Karena sebab ada sesuatu, makanya ilmu tasrif. Ya, kalau sorof itu cuma melihat perubahannya saja tanpa mengetahui sebabnya. Makanya lebih cocok disebut dengan istilah mengubah. Makanya sorof secara bahasanya berubah. Kalau tasrif artinya mengubah. Nah, lebih tepat diartikan dengan ilmu tasrif sebenarnya. Karena kita mengubah, bukan dia berubah sendiri. Ya, paham ya? Bedanya antara sorof dengan tasrif. Yang pertama, secara istilah, berarti kita istilahkan saja. Tasrif itu apa? Ilmu yang membahas tentang perubahan satu kata atau satu kalimat ya dalam istilah bahasa Arab ke bentuk kalimat yang lain. Ya. Perubahan dari satu bentuk kalimat ke kalimat yang lain seperti itu. Nah, nanti kita belajar perubahannya. Jadi ilmu sorof itu harus banyak menghafal. Dari sekarang harus banyak menghafal. Kalau tidak menghafal nggak bakal bisa. Ya. Ini apa namanya yang ada yang pakai HP atau segala macam bisa minta bantu di screenshot, nanti bisa di share nih soalnya ini siapa yang bisa bantu screenshot layarnya biar ya udah ya udah. Nah, jadi paham ya apa itu ilmu sorof? Ilmu yang membahas tentang perubahan satu kata ke kata yang lain. Udah. Nah, kalau perubahan satu kata ke kata yang lain, pasti dia sebelum masuk ke dalam jumlah. Karena kalau sudah masuk ke dalam jumlah, tidak mungkin bisa berubah lagi. Nah, bedanya dengan ilmu nahwu kemarin, kalau ilmu nahwu sudah masuk ke dalam jumlah, baru kita bisa menggunakan ilmu nahwu. Sebelum masuk jumlah, ilmu nahwu nggak fungsi. Setelah masuk jumlah, ilmu sorof nggak fungsi. Ya. Kalau kita berbicara mengenai perbedaan nahwu dan sorof, ya berarti kita berbicara mengenai kapan ilmu itu digunakan. Ilmu sorof sebelum masuk ke dalam jumlah, ilmu nahwu setelah masuk ke dalam jumlah. Tapi kalau kita berbicara mengenai ilmu sorof secara terpisah, apa itu ilmu sorof? Maka arti definisinya adalah ilmu yang membahas tentang perubahan satu kata ke kata yang lain. Ya. Insya Allah antum sudah mulai nyambung maksudnya perubahan satu kata ke kata yang lain itu seperti apa. Ya, kemarin kita sudah bahas ya dari ini ke ini ke ini ke ini ke ini ya ke itu ke itu ke itu ke itu. Nanti kita akan bahas lebih panjang lebar lagi mengenai ke itu ke ana itu kemana itu. Ya. Nah, dalam pembelajaran ilmu sorof ini penting untuk mengetahui apa yang disebut dengan wazan dan mauzun ya. Nah, kenapa kita harus berpatokan sama ini? Nah, ini patokannya nanti namanya. Ya, kita menghafal sekian banyak kata, itu patokannya ini saja. Dengan hafal ini kita bisa hafal 10 kali lipatnya nanti, secara otomatis. Wazan ini apa? Wazan ini patokannya, patokan mau diartikan patokan, cetakan, agak-agak susah kalau nulis pakai itu ya, pakai mouse. Salah lagi. Cetakan atau satu lagi timbangan. Timbangan. Semoga ada rezekinya bisa beli tablet. Amin. Kalau tablet kan enak coret-coretnya. Nah, Ya, kalau mauzun apa? Mauzun itu ini yang ditimbangin atau Nah, yang dipatok berarti yang dipatok. Ya. Yang dipatok. Yang di itu. Nah, atau yang dicetak atau yang ditimbang.
Saya tulis di tengah. Yang dipatok atau yang dicetak atau yang ditimbang seperti itu. Ya. Misalkan kalau kita berbicara mengenai sebutkan salah satu wazan, misalkan. Apa misalnya salah satu wazan? Pala. Fa'ala, iya benar, fa'ala. Fa'ala itu wazan. Sebutkan salah satu salah satu mauzun dari fa'ala. Nasoro. Nasara. Nah, itu namanya mauzun ya. Nah, misalkan kalau ditanya, apa wazannya udkhul? Udhul. Ini uf'ul. Uf'ul. Ya, Ya. seperti itu ya. Berarti wazan itu patokannya, wazan itu yang dipatok, yang dicetak atau yang ditimbang. Ya. Oke, silakan di screenshot. Udah Ustaz. Nah, lanjut. Nah, baru kita masuk ke tasrifnya itu sendiri, ya. Tasrifnya itu sendiri. Ya, sepakat ya. Kenapa namanya ilmu tasrif bukan ilmu sharaf? Silakan dipahami itu baik-baik ya. Karena kita mengubah, ada sesuatu yang mengubah, ada sebabnya, makanya tasrif namanya bukan sharaf. Oke. Tasrif berarti kita berubah. Perubahan itu bagaimana? Ada dua bentuk perubahan. Yang pertama at-tasrif al-lughawi. At-tasriful lughawi. Lughawi. Yang kedua ada namanya tasrif al-istilahi. Nah, apa bedanya tasrif lughawi dan tasrif istilahi? Ya, kalau di rumus yang kita bikin, tasrif lughawi itu menyamping. Tasrif istilahi itu ke bawah. Apa maksudnya menyamping dan ke bawah? Ya. Lughawi itu perubahan dari satu bentuk kata ke bentuk yang lain dari sisi sudah berubah total gitu. Dari fi'il madi ke fi'il mudhari', fi'il mudhari' ke masdar, masdar ke isim fa'il, ke isim maf'ul, ke fi'il amar, ke nahi, ke isim zaman, ke isim makan, isim ke samping tuh, berubah total. Maknanya sudah berubah total. Kalau itu lughawi ya. Kalau istilahi itu perubahannya dari segi domirnya, pelakunya gitu. Balik ke Ustaz. Terbalik ya, terbalik. Terbalik. Bentar ya, ulangi. Tasrif nanti istilahi dulu yang di atas. Istilahi itu ke samping, ada al-lughawi itu ke bawah ya. Istilah itu apa? Perubahannya sudah total, sudah berubah makna, itunya sudah berubah total ya. Karena dari fi'il madi ke mudhari itu berubah total dari makna sekarang ke kemarin nih. Atau bukan ke makna fi'il lagi ke makna isim zaman, isim makan. Tapi kalau lughawi perubahan domirnya. Jadi kita belajar ke samping, belajar ke bawah juga. Nah, ada orang yang belajar ke samping dulu, ada orang yang belajar ke bawah dulu. Ya, ini beda-beda versi nanti. Ya, jadi kalau ketemu ke samping dulu, ya berarti benar nggak masalah. Ke bawah dulu nggak masalah. Ya, bisa belajar ke samping dulu, bisa belajar ke bawah dulu seperti itu. Nah, kalau istilahi berarti ini sudah ya, istilahi ke samping, lughawi ke bawah. Nah, udah di screenshot? Dah. Nah, istilahi apa saja? Perubahan ke istilahi itu apa saja? Yang pertama, fi'il madi dulu. Yang kedua, mudhari. Ya, fi'il mudhari.
Yang ketiga, Masdar. masdar. Lalu Isim fa'il. ismul fa'il. Lalu Ya, isim maf'ul. ini nanti semua harus hafal ya. Kita tes satu-satu ya. Kalau tidak hafal nanti nggak bisa nih. Wow. Nggak bisa lanjut. Isim maf'ul. Insya Terus? Allah. Fi'il amar. Amar. Fi'lul amr. Sama fi'il nahi. Nahi saja ya. Kita pakai nahi aja, nggak usah pakai fi'il. Terus Isim ismus zaman. ismuz zaman atau isim makan. Oh, Kita emang bikin jadi satu. Kenapa? Karena dia sama persis nanti ya. Maknanya beda, tapi lafaznya sama. Terakhir, isim alat. berarti ada berapa perubahan? Ada 9. 9. Ya, ada 9 atau 10 ya. Tahu ya di mana bedanya ya? Iya, Kenapa Masdar 9, mim. kenapa 10 ya? Ya. Kalau 10 berarti ini isim zaman isim makannya dipecah. Kalau 9 berarti digabung. Ya. Kalau digabung, kenapa digabung? Ya karena persis bentuknya gitu. Cuma maknanya beda. Isim zaman ya itu juga isim makan lafaznya, tapi maknanya beda. Satu bisa makna zaman, bisa makna makan. Ya kalau mau dipecah boleh, digabung boleh. Jadi bisa 9, bisa 10 ya. Oke. 2 menit silahkan dihafalkan. Fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, nahi, isim zaman, isim makan, isim alat. 2 menit. Itu namanya tasrif istilahi. Masdar. Silakan di screenshot dulu supaya Screenshot. Udah Kak, Kak aja deh kasih T. Udah dikirim ke grup, screenshot langsung dikirim ke grup. kirimnya ntar aja sekalian ya. Terserah aja, nggak apa-apa. Nggak apa, biar urut. Bener. Sekali Yes, screenshot langsung kirim ya. soalnya di komputer jadi. Oke, siapa yang mau coba dulu? Udah hafal kan? Udah Udah. hafal belum? Udah, insya Fokus ya. Allah. Sada Nisa dulu. Oke, siapa duluan? Nggak, kalau hafalan mah nggak bisa dilihat-lihat. Ya udah. Apa nih Kak Fauza? Masukin grup nanti ya Kak. Siapa duluan? Oke. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, mudhari, apa sih? Nggak ada. Itu salah itu. Nggak ada Iya, itu. ya. Itu ngarang. Fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il. Apa sih? Isim fa'il, terus isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, nahi aja ya. Nahi, terus isim apa ya? Isim zaman, isim makan, isim alat. Nah, Ya, fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, Masya Allah. fi'il amar, nahi, isim makan atau zaman, isim alat. ya. Oke. Udah hafal ya? Itu namanya tasrif Istilahi. istilahi. Nah, sekarang ada lagi namanya tasrif al-lughawi. Nah, tasrif lughawi itu perubahannya kemana? Ke Ke arah bawah. kemana? Ke bawah. Ke bawah ya. Berarti Mengikuti domir. domir. Oh iya. Oke. Silakan 2 menit dimurojaah dulu domirnya. Wa sampai Mahum. ana. Wa anak. Maksudnya Wa sampai ana. Oh, wa sampai anak. Oh. Wa sampai nahnu. Iya. Wa sampai nahnu. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Siapa yang mau duluan?
Ustazah Kasih Nisa. loh, gantian dong. Ya udah gantian. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Terus langsung aja. Siapa berikutnya? Wa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Oke, kalau belajar tasrif lughawi mulai ngafal nomor ya. Oh iya. Berarti nomor 1 sampai nomor 14. 14. 14 ya. Nah, kalau misalnya nomor 6 apa? Hunna. Nomor 6 hunna. Nah, nomor 9 Nomor 9 anta. Antum. antum. Ya, nomor 13 Nomor 13 adalah ana. Ana ya, ana. Loading. terus mulai dihafal seperti itu. Jadi nanti kalau kita sudah masuk misalkan domir nomor 5, jangan bingung lagi apa itu domir nomor 5. Ya, domir pun ada nomor-nomornya, kan ada nomor punggungnya. Ya, jangan bingung lagi maksudnya ya. Domir nomor 5 itu apa? Apa domir nomor 5? Nomor 5 adalah huma, iya. Iya, huma. Nah, coba yang sama dari domir itu nomor berapa dengan nomor berapa saja? Nomor 2 dan 5. 2 sama dengan 5. 2 sama 5. Terus 8. 7. 8 sama 11. Kok 11 sih? Iya, antuma sama antuma. Oh, itu 8 ya? Aduh. Oh iya bener. ya, Iya. 2 sama 5 sama, 8 sama 11 sama. Lafaznya. Tapi maknanya Beda. Ya. Kalau 2 untuk siapa? 2 untuk ya, dia laki-laki berdua. Oh iya. Dia laki-laki berdua. Kalau 5 dia perempuan berdua. Ya, mereka perempuan berdua. Kalau 8 kamu berdua. Kalian berdua laki-laki. Kalau 11 kalian berdua perempuan. Berdua. Silakan di screenshot dulu. Dah. Screenshot. Notulen. Tinggal klik dong. Terus jadi apa itu tasrif lughawi? Tasrif bentuk perubahan yang apa dari segi jumlah orangnya kan? Oh iya. Perubahan kalau kita gini aja ya. Kalau didefinisikan kan ribet ya. Kalau seandainya kita bilang tasrif lughawi ke samping atau ke bawah? Bawah. Berarti patokannya domir. Ya, domir. Tasrif istilahi ke samping atau ke bawah? Ke samping. Nah, ada berapa perubahannya? Ada 10. 9 atau 10. Ada 10 aja ya. Kita bilang 10 aja ya. Ya. Oke. Okay. Biar nanti supaya nggak bingung nanti kalau seandainya pas disim sama semakan. Meskipun nanti sama persis. Nanti kalau antum itu paham sendirilah nanti itu maksudnya gimana kok digabung kok dipisah itu. Oke. Sekarang kalau kita belajar mengenai tasrif, kita patokannya ke fiil. Ya, patokannya ke fiil. Ya, karena yang paling pertama itu apa? Yang paling pojok kanan atas apa? Apa maksudnya pojok kanan atas? Fiil madi. Nah, fiil madhi domir huwa. Oh iya. Itu pojok kanan atas. Kenapa pojok kanan atas? Pojok kanan karena dia fiil madi kan. Ya, ke samping kirinya ada fiil mudhari', ke samping kirinya ada masdar sampai isim alat. Pojok kanan ya, pojok atasnya kenapa? Karena dia domir huwa. Ke bawahnya ada huma. Ya, apa maksudnya pojok kanan atas itu yang apa? Nah, itu patokan kita pertama. Cetakannya wazannya di situ. Nah, dari situ patokan utamanya, fa'ala itu. Nah, ada berapa bentuk perubahan dari fi'il itu? Fi'il itu nanti kita ketemu ada yang namanya fi'il sulasi. Ada yang namanya fi'il rubai. Sulasi ada 2. Rubai juga ada 2. Sulasi mujarrad, sulasi mazid, rubai mujarrad. Oh iya, mujarrad mazid. Rubai mazid. Ya. Apa itu fi'il sulasi? Fi'il yang huruf aslinya ada 3.
huruf aslinya cuma 3. Fa'ala 3. Ya. Apa itu fi'il rubai? Fi'il yang huruf aslinya 3. Nah, lanjut ya. Jadi apa itu fi'il sulasi? Fi'il yang huruf aslinya 3. 3. Apa itu fi'il rubai? Fi'il yang huruf aslinya 4. 4. Apa itu fi'il sulasi mujarrad? Fi'il yang huruf aslinya 3 dan ketiga-tiganya merupakan huruf asli. Dan semuanya merupakan huruf asli. Apa itu fi'il sulasi mazid? Fi'il yang secara asal merupakan berjumlah 3 huruf asli, namun ada tambahan huruf di dalamnya. Jadi nanti huruf tambahannya itu ya, ziyadahnya itu bukan asli, itu tambahan. Aslinya dia 3 huruf. Nanti bisa jadi 4 ya. Jadi jangan ditanyakan kok jadi 4, padahal kan sulasi. Nah, aslinya 3, 1 plus tambahan. Bisa mendefinisikan rubai, mujarrad, dan mazid? Ya, insyaallah. Berarti kalau rubai keempat-empatnya asli. Kalau mazid berarti dia lebih dari 4 nih. Pasti nanti dia lebih dari 4 ya. Tapi yang kelebihannya itu merupakan tambahan. Ya. Sulasi mujarrad ada 6 bab. Sulasi mazid ada 3. Ada 3. Berbagi 3. Ada tambahannya 1 huruf, ada tambahannya 2 huruf, ada tambahannya 3 huruf. Ya. Oke. Tambahan 1 huruf ada 3 bab. 3 bab. Tambahan 2 huruf ada 5 bab. Tambahan 3 huruf ada 4 bab. Jadi fi'il sulasi ada berapa bab semuanya? 12 yang mazid. 18. 18. Fi'il sulasi ada 18. Ya. Iya benar. Yang mujarrad 6, yang mazid ada 12. 12 ya. Tuh, 18. Rubai mujarrad ada 1. Mazid terbagi 2. Mazid 1 dan mazid 2. 2 huruf. Ada tambahan 1 huruf, tambahan huruf. Tambahan 1 huruf ada 1. Kalau 2 huruf ada 2. Berarti fi'il rubai ada berapa? Ada 4. Ada 4. Fi'il rubai ada 4. Rubai mujarrad ada 1, rubai mazid ada 3. Ya. Berarti fi'il ada berapa bab semuanya? 35. Nah, itu hitung-hitungannya gimana tuh? 22. Tahu 20. 18 tambah 5 juga. 22. 18 tambah 4. Nah, jadi fi'il itu semuanya ada 22. Wow, Masya Allah. 22 bab yang akan kita pelajari ke samping dan ke bawahnya. Ya. Oke. Yang menjadi catatan di sini, fi'il selain sulasi mujarrad, ya, fi'il selain sulasi mujarrad berarti apa aja itu? Sulasi mazid, rubai mujarrad, rubai mazid. Nah, selain sulasi mujarrad tidak punya isim alat. Terus catat. Fi'il selain sulasi mujarrad tidak punya isim alat, tidak punya isim alat. Jadi pertanyaannya, kalau kita ingin mengetahui wazan isim alat, kita melihat ke fi'il apa? Sulasi mujarrad. Ya. Misalkan, adakah wazan fi'il wazan isim alat dari fi'il rubai mujarrad? Enggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Nah, ya, itu catatan pertama mengenai isim alat. Ya. Catatan kedua, setiap bab itu punya nama. Karena kan banyak nih, harus dipisahkan dengan nama. Ya. Kalau nggak ada nama ini bingung. Coba bayangkan di dunia ini nggak ada yang namanya nama. Nah, susah membedakannya. Nah, untuk membedakannya perlu dengan nama tertentu. Nah, Nama tertentu. Selain dari fi'il sulasi mujarrad, penamaan bab itu berdasarkan masdarnya. Nanti ya antum akan paham. Tulis saja itu dulu. Selain fi'il sulasi mujarrad, penamaan babnya berdasarkan masdarnya. Ya, ini kita kasih contoh satu biar paham ya. Nanti ada di bab sulasi mazid 1 huruf, ya, mazid 1 huruf itu nanti ada bab namanya
af'ala. Ya, kita kan biasanya fa'ala yaf'ulu kan. Sekarang agak sulit nih. Contoh aja. Af'ala yuf'ilu. Fi'il mudhari'nya yuf'ilu. Yuf'ilu. Masdarnya nanti if'alan. Ya, biasanya kan kalau kemarin kita sudah mujarrad kan fa'ala yaf'ulu fa'lan. Ya. Ini af'ala yuf'ilu if'alan. Nanti kita ngafal ini. Nah, ini fi'il madhi, ini fi'il madhinya, ini fi'il mudhari'nya. Nah, ini masdarnya. Ini masdarnya nih. Nah, kalau Ini af'ala yuf'ilu nanti namanya bab if'al nanti namanya. Paham? Belum. Boleh dulu Ustaz, apa nih? Kalau selain fi'il sulasi mujarrad, penamaan bab itu berdasarkan bentuk wazan masdarnya. Jadi kalau bentuk wazan masdarnya seperti ini, berarti nama babnya itu. Nah, kalau kemarin kan fi'il madhi, ya kalau fi'il sulasi mujarrad kan kita nama babnya kan fathu lomin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, kasru kasrin, dhammatani. Nah, itu nanti kita bahas lagi nanti itu. Yaitu khusus untuk fi'il sulasi mujarrad saja yang seperti itu. Nah, kalau fi'il sulasi mazid, fi'il rubai mujarrad, fi'il rubai mazid, nama babnya bagaimana? Berdasarkan wazan masdarnya. Nah, kalau nanti ada salah satu contohnya fi'il sulasi mazid satu huruf itu af'ala yuf'ilu, masdarnya if'alan. Berarti ini babnya namanya bab if'al. Nanti ada fa'ala yufa'ilu, masdarnya taf'ilan. Nah, itu namanya bab taf'il. Nanti ada istaf'ala yastaf'ilu, masdarnya istif'alan, namanya bab Istif'al. istif'al gitu namanya. Istif'al. Bab istif'al, bab taf'il, bab if'al, nanti seperti bab mufa'alah, ya, bab tafa'ul, bab tafa'ul, nanti seperti itu namanya. Tuh. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan masdarnya. Tuh, ya. Oke. Paham ya nanti cara menamakan babnya ya? Oke, kita hapus dulu yang di bawah ini. Oke, silakan di screenshot. Ya, udah Ustaz. Ya. Sudah ya. Kita masuk ke fi'il sulasi mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad. Ya. Fa sin mim jim. Anggap aja lah fi'il sulasi mujarrad biar pendek ya. Fi'il sulasi mujarrad. Ada berapa bab? Ada 6. 6. Iya. Iya, 6. 6. Nah, fi'il sulasi mujarrad itu beda sendiri cara penamaan babnya. Cara penamaan babnya berdasarkan ain fi'ilnya. Berdasarkan ain. Ya. Misal ada nanti namanya fa'ala yaf'ulu. Ya, fa'ala yaf'ulu. Nah, perhatikan. Di fi'il madhi ain fi'ilnya fathah. Di fi'il mudhari ain fi'ilnya dhammah. Nah, ini namanya bab fathu Dhamin. dhammin. Paham kenapa namanya fathu dhammin? Karena fathah dan dhammah ainnya. Ainnya. Ya. Yang pertama bab 1 namanya. Nah, nanti yang kedua ada namanya fathu Kasrin. Fathu kasrin. Berarti apa itu wazannya? Fa'ala yaf'ilu. Yaf'ilu, ya. Bisa? Yang ketiga namanya fathatani. Fathu. Berarti apa itu wazannya? Fa'ala yaf'alu. Oke, yang keempat namanya kasru Fathin. fathin.
Kasru Berarti Fa'ila yaf'alu. yaf'alu. fa'ila yaf'alu. Yang keempat namanya Yang keempat. kasru. Yang kelima. Yang kelima kasru kasrin. Berarti kasru Fa'ila yaf'ilu. fa'ila yaf'ilu. Yang terakhir Dhammatani. 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 Oh, ada 2 ya. Berarti Fa'ula fa'ula Ulu. yaf'ulu. Ini screenshot dulu. Bentar. Dah. Ya. Hafalkan dulu. Ya, Wow. kita ulangi bentar. Fi'il terbagi berapa? Fi'il terbagi 2. Sulasi dan Rubai. rubai. Fi'il sulasi ada berapa? Sulasi ada 2. 2. Sulasi apa? Mujarrad sama mazid. Kalau rubai? Rubai 2. ada 2 juga. Mujarrad Totalnya dan ada berapa bab semuanya? totalnya ada 22. 22. Sulasi mujarrad? Ada 6. Sulasi mazid? 12. 12. Fi'il yang 1 huruf? Yang 1 1 huruf. huruf. Ada Mazid 3. 1 huruf berapa? Masih 1 huruf Sulasi ada. mazid 1 huruf berapa? 3. 1 huruf 3. Sulasi mazid 2 huruf? Ada 5. 3 huruf? Ada 4 ya. Rubai mujarrad ada? 1. 1. Rubai mazid 1 huruf? 1. 1. Mazid 2 huruf? 2. Ada 2. Berarti 6, 3, 5, 4, 1, 1, 2. 3, 5. 6, 3, 5, 4, 1, 1, 2. Bisa ngafalnya? Ya. 6, 3, 5, 4, 1, 1, 2. 6, 3, 5, 4, 1, 1, 2. 3, 5, 4, 1, 1, 2. 6, 3, 5, 4, 1, 1, 2. Ya, bisa ya? Jangan sampai lupa itu patokan dasarnya. 6, 3, 5, 4, 1, 1, 2. Oke. Kita masuk yang pertama. Fi'il sulasi mujarrad. Ada berapa bab tadi? 6. 6. Fathu dhamin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, kasru kasrin, dhammatani. Masya Allah. Hafalkan itu, 6 bab itu. Fathu dhamin. Fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, kasru kasrin, dhammatani. Sudah hafal? Belum, Ustaz. Fathatani, kasru fathin, kasru kasrin, Domin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, kasru kasrin, dhammatani. Fathu dhamin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, kasru kasrin, dhammatani. Fathu kasrin, fathatani, fathu dhamin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, kasru kasrin, dhammatani. Fathu dhamin, fathu kasrin, fathatani, fathu kasrin, kasru fathin. kasru fathin, kasru kasrin, dhammatani. Udah, sudah Nisa. Udah. Kasru fathin, kasru tani, kasru kasrin, dhammatani. Kasru fathin, kasrin. Gimana? Kasrin. Apa sih? Kasru kasrin. Oh, kasru kasrin, dhammatani. Fathu fathin, fathu kasrin, fathatani. Terus apa sih? Kasru fathin, kasru kasrin, dhammatani. Tidak. Ya, sudah Nisa udah hafal. Belum, Kak Titi dulu udah hafal. Ada kepauzan nggak? Coba dulu, coba. Sudah ya. Jangan Anak. catatan, paksakan aja hafalnya. Ya, Ana dulu. Fathu dhamin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, kasru kasrin, dhammatani. Masya Allah. Terus. Udah dulu, Ustaz. Fathu dhamin, fathu kasrin, iya benar. Fathu dhamin, fathu kasrin, fathatani, kasru dhamin. Salah.
Nggak ada kasru domin. kasru fathin, kasru kasrin, domatani. Ya, ngafalnya gimana caranya? Heeh. Harokat itu kan mulai atas, bawah, depan. Oh. Iya kan? Harokat itu atas, bawah, depan kan? Urutannya gini kan? Atas ketemu atas ketemu bawah, atas ketemu doma. Nah, biasanya kan gini. Nanti ini agak sedikit beda nanti. Bawah ketemu bawah, bawah ketemu bawah, bawah ketemu bawah. Nah, doma. Kok bawah ketemu bawah? Bawah ketemu atas, bawah ketemu bawah. Bawah ketemu depan. Doma ketemu depan, atas, ketemu bawah, ketemu depan. Nah, berarti ini babnya pasti fathu dulu, habis itu kasru, habis itu domu terakhir. Nah, tapi kan nggak semuanya ada. Misalkan ini nggak ada nih. Kalau ini yang pertama dan kedua nggak ada. Ada. Nah, ini urutannya dari bawah ke atas. Oh. Fathu domin, fathu kasrin, fathatani. Tani. Kasru. Ya. Kasru. Kasru fathin, kalau ini baru ke bawah. Kasru fathin, kasru kasrin, domatani. Udah gimana lah cara ngafalnya gitu ya. Pokoknya urutannya harus seperti itu, jangan dirubah. Mau Kenapa, domatani Ustaz? dulu nggak bisa. Ya, Kok mau yang domatani kasru dulu nggak bisa. Yang kasrah, kasru fathin dan kasrotani. Oh, Sama aja. Kasru Kenapa? fathin dan kasru kasrin. Kenapa kasru kasrin? Kenapa enggak kasru? Nah, itu sebenarnya bebas ya. Mau nyebutkan fathu fathin atau fathatani bebas. Mau kasrotani atau kasru kasrin, domatani atau domu domin boleh. Nanti beda guru, beda juga. Ada yang nanti nyebutkan. Jadi jangan bingung kalau bab ketiga itu nanti bukan fathatani tapi fathu fathin. Saya belajarnya fathatani, jangan diadu gurunya gitu. Nah, itu perbedaan sanad aja gitu. Dulu belajarnya fathatani, kasru kasrin sama domatani. Makanya diajarkan seperti itu juga. Tapi nanti antum akan ketemu juga fathu fathin, kasrotani dan domu domin. Paham ya? Paham, Ustaz. Ya. Nah, sekarang terakhir itu materi di buku itu sampai Halaman 22. 23. Iya. Ingat 22 yang tadi jumlah itu. Itu jumlahnya. ya. Sekarang berarti yang kedua sulasi. Mazid. Ya, Sulasi mazid. Satu huruf. Itu biharfin. Fi'il. Sulasi mazid 1. Ada berapa bab? 3. Ya. Yang pertama namanya bab if'al. Oh, ini ngikutin ini. Yang kedua namanya bab taf'il. Yang ketiga namanya bab mufa'alah. Ini sebenarnya nggak datang hari ini, sayang sekali. Ini yang paling pokok nih. Akarnya nih, kita belajar akarnya. Kalau nggak hafal akarnya ini nanti sampai ke belakang repot ya. Ya, if'al, taf'il, dan mufa'alah. Nggak perlu kasih baris bisa ya. If'al, taf'il, mufa'alah. If'al, taf'il, mufa'al. Langsung hafalkan itu. If'al, taf'il, mufa'alah. Screenshot. If'al, taf'il, mufa'al. Ya, sudah? Dah. If'al, If'al, taf'il, mufa'alah. If'al, taf'il, mufa'alah. Ya, nanti semuanya sebutkan babnya ya, dari awal, dari fathu domin sampai bawah ya. Sudah? Pastikan dulu hafal. If'al, taf'il, mufa'alah. If'al, taf'il, mufa'alah. If'al, taf'il, mufa'alah. If'al, taf'il, mufa'alah. Taf'il, mufa'alah. If'al, taf'il, mufa'alah. Fathu. Sudah ya? Oke. Fathu kasrin. Bentar. Kasru fathin, kasrun kasrin, kasru kasrin,
Dhammatan ifa'ala apa tadi? Ifa'ala apa tadi Udah ya? Kak ini? Ifa'ala. If'al taf'il mufa'alah. Oh, ifa'ala. Oke, lanjut. Yang kedua namanya fi'il sulasi mazid. Berapa huruf? Dua huruf. 2 huruf. Ada berapa bab? Kayak tadi dari screenshot. Iya, lupa. Waduh. Fokus ngafalin. If'al, taf'il, Ulangi ya, 1. Yang tadi. fi'il. If'al, af'il, kok af'il sih? If'al, Af'il. Mufa'alah. Aduh. Kebiasaan. Iya. Mufa'alah. Oke, udah Ustaz. Udah di screenshot ya? Udah. Oke. Terbaik. Yang 2 ada berapa bab? Ada 5. Yang pertama namanya bab infial. 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 Ada namanya bab iftial. Infial. Bedanya tipis nih. Aduh, tadi sebenarnya harusnya kita itu dulu ya. Nggak apa-apa lah. Ya, sebelum masuk ke sini nih, tadi bab apa saja namanya? Tapi nggak apa-apa, nggak usah, nggak jadi. Karena kita belum masuk ke fi'il madhinya. Soalnya di fi'il madhi itu baru kelihatan mana yang huruf tambahannya itu. Ya. Kita hafal babnya dulu aja. Infial, iftial, ya. Lalu yang ketiga namanya if'ilal. Jam berapa ini? Infial, iftial, if'ilal, terus tafa'ul. Ya, biar cepat ya. Tafa'ul. Ini ada tasydid sini, tafa'ul dan tafa'ul. Oke, langsung screenshot dulu. Oh ya, bentar. Infial, iftial, if'ilal, tafa'ul, tafa'ul. Tafa'ul. Infial, iftial, if'ilal, tafa'ul, tafa'ul. Infial, iftial, ilal. Infial, iftial, if'ilal, tafa'ul, tafa'ul. Tafa'ul, tafa'ul. Infial, iftial, if'ilal, tafa'ul, tafa'ul. Sudah bisa tulis dulu ya. Yang penting tulis dulu. Udah. Screenshot sudah juga. Oke. Udah. Sulasi mazid 3 huruf, ada berapa? Ada 4. 4. Yang pertama namanya istif'al. Istif'al. Ya, yang kedua namanya if'il. Iya. If'il. Ya, yang ketiga namanya if'iwal. Oh, Masya Allah. If apa Ustaz? If'iwal. If'iwal. Ya. Istifal, if'ial, ifi'al. Ada lagi if'ilal. If'ilal. Istif'al, if'ial, if'iwal, if'ilal. Sudah? Sudah screenshot? Udah, Ustaz. Hafal ya, istif'al. Astagfirullahaladzim, ini salah ini. Ulangi. Ada yang salah. Ada yang salah tulis ini. Tarik, Kak. Iya. Tarik. Enggak ada yang komplain, bacanya istif'al, tulisannya beda. Istif'al. Jadi apa? Nggak tahu. Tadi kan isti'fal tulisannya. Oh, iya. Istif'al, if'ial, if'iwal, if'ilal. Nah, baru screenshot. Ya, Ustaz.
Dah. Oke. Selanjutnya Yang rubai. rubai mujarrad. Jarod. Fi'il rubai mujarrad. Ada berapa bab? 1. Namanya bab 1. fa'lalah. Fa'lala. Fa'lalah namanya. Fa'lalah. Fa'lala. Fa'lala. Rubai Mazid. Oke, sudah ya? Screenshot? Oh, segitu doang ya. Udah, screenshot? Dah. Oke. Terus fi'il rubai mazid. 1 huruf. Ada berapa? 2. 1 huruf. Ada 1. Iya 1. Kan 112. Iya ya. Tafa'lul. Tafa'lul. Masya Allah. Tafa'lul. Fa'lalah tafa'lul. Fa'lala. Screenshot? Oh, udah. Ayo semuanya. Udah Ustaz. Udah ya. Fi'il rubai mazid 2 huruf. Ada berapa? Ada 2. 2. Yang pertama namanya if'inlal. If'inlal. Yang kedua namanya if'illal. Nah, ini agak ribet. Tasdidnya di sini. If'inlal, if'illal. If'ilal. Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani. Kasru fathin, kasru kasrin, dhammatani. If'al, taf'il, mufa'alah. Infial, iftial, if'ilal. Tafa'ul, tafa'ul. Istif'al, if'ial, if'iwal, if'ilal. Fa'lalah, tafa'lul. If'inlal, if'illal. Hafalkan itu ya. Itu if'inlal apa if'ilal? Yang nomor berapa nih? Yang 2 huruf yang pertama tuh if'inlal apa 2 huruf yang pertama. Oh, sulasi yang lengkap mazid 2 huruf. Rubai mazid 2 huruf. Ini kan ada 2. If'inlal. Oh, nun ya. If'inlal. If'inlal dan if'ilal. If'illal. Sudah? Sudah. Sudah ada screenshot ini? Sudah, Ustaz. Oke. Nah, nanti untuk fi'il madhi dan mudhari'nya baca-baca dulu yang ini. Nah, ini. Oke. Cuman catatannya adalah tadi di fi'il sulasi mujarrad itu bab 5 dan babnya 6-nya dibalik. Kenapa sih? Ya. Nanti kalau ketemu kan perasaan bab 5 itu kasru kasrin. Tapi di sini kok fa'ula iya. yaf'ulu. Nah, itu makanya dibalik ya. Bab 5, nah, ini catatannya. Ya. Berarti ini fa'ala yaf'ulu fathu dhammin, fa'ala yaf'ilu fathu kasrin, fa'ala yaf'alu fathatani, fa'ila yaf'alu kasru fathin, fa'ula yaf'ulu dhammatani, fa'ila yaf'ilu kasru kasrin. Ya, mazid biharfin 1 huruf. Af'ala yuf'ilu if'alan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Fa'ala yufa'ilu Taf'ilan. taf'ilan. Iya, masih ingat aku dulu. Ya, biharfaini. Ya, ini urutannya agak acak dikit ya. Biharfaini. Ini apa ini? Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Infa'ala yanfa'ilu Infi'alan. infi'alan.
Infialan. Ya, tafa'ala yatafa'alu, tafa'ulan. Tafa'ulan. Tafa'ala yatafa'alu, Tafa'ul. tafa'ulan. Ya. Tafa'ulan. If'alla yaf'allu. If'alan. Tadi tulisnya apa? Infialan. Ini ngacak ya. If'alla yaf'allu. Yang mana sih kursornya tuh? If'alla, tadi kan iftial udah, Oh, infial itu. udah, tafa'ul udah, tafa'ul udah. Terakhir, if'alla yaf'allu, Tafa'ul. if'ilalan. Oh Ini iya. urutannya acak ya. Iftial, infial, tafa'ul, tafa'ul sama if'ilal. Iya, ngacak. If'ilal. Yang terakhir agak susah, nanti hati-hati ya. Agak campur-campur sama yang lain nih. If'ilal. 3 huruf. Istaf'ala yastaf'ilu, istif'alan. If'aw'ala yaf'aw'ilu, if'i'alan. If'i'alan. If'awwala yaf'awwilu, if'awwala yaf'awwalu harusnya ya. If'awwala yaf'awwilu, If'awwal. if'iwalan. If'iwal. Ingat catatan yang tadi ya, jangan dirubah-rubah harokatnya. Iya. If'awwala yaf'awwilu, if'iwalan. If'iwal. If'ala yaf'alu, If'ilal. if'ilalan. If'ilalan. Nah, itu babnya itu. Rubai mujarrad, fa'lala yaf'alilu, Fa'lalah. fa'lalatan. Fa'lalatan. Kalau yang mazid biharfin, tafa'lala yatafa'lalu, Tafa'lulan. tafa'lulan. Lulan. Kalau mazid biharfaini, if'anlala yaf'anlilu, If'inlalan. if'inlalan. Nah, if'inlalan. If'alalla yaf'alillu, If'ilalan. 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 Ya, itu yang mirip-mirip hati-hati ya. If'ilalan, if'ialan, if'ilalan, ya. Infi'alan, if'inlalan. Hafal ya? Tahu kan pasangannya? Udah ketemu semua pasangannya ini? Iya, ya, dia yang bingung yang ini mazid sulasi mazid biharfa ini tadi ngacak jadi Iya, masih bingung. Oh, yang itu. Ya. Ifti'alan, ifta'ala, yafta'ilu, ifti'alan. Ifti'alan. Infa'ala, yanfa'ilu, infi'alan. Itu mirip-mirip itu. Tafa'ula, yatafa'alu, tafa'ulan. Tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan. If'alla, yaf'allu, Ila if'ilalan. ilalan. Ngapain mau bola? Maju dulu. Gak usah. Ini coba di screenshot ini. Oh, ini Ustaz. Ya. Oke, udah. Udah. Oke, hari ini cukup dulu. Ada pertanyaan? Ustaz, Insya Allah mau paham, tapi belum hafal ya. Iya. Mungkin Nah, dihafalkan ya. Ustaz, Minggu depan harus hafal semuanya. Wow. Kalau nggak hafal kita nggak bisa lanjut nih masalahnya itu. Ini udah jadi itu utama, syaratnya harus hafal dulu. dengar kan? Ya, Ustaz. Insya Dari Allah. segi namanya, ya, nama babnya. Ke-22-nya harus hafal nama babnya. Lalu masing-masing dari bab yang 22 harus hafal fi'il madhi, fi'il mudhari' sama masdarnya. Ya, fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya dihafalkan ya. Jadi misalkan fi'il sulasi Oh, suka. mujarrad, sulasi mazid 2 huruf. Ada berapa bab? Dan ya. Mazid 2 huruf, ada 5 bab. Ada 5 bab. Ya, apa saja babnya? Ya, ifti'al, infi'al, if'ilalan, Ilal, tafa'ul, Tafa'ul. tafa'ul. kan lihat contekan tulisan Nah, makanya dihafalkan ya, tafa'ul, tafa'ul. Nah, itu contoh pertanyaan pertama seperti itu ya. Jadi bab fi'il sulasi ini, sulasi itu dihafalkan nama babnya gitu. Ya, ada berapa bab dan apa nama babnya. Terus bahkan Ifti'al, infi'al. bab istif'al, apa fi'ilnya itu? Istaf'ala. Terus Yastaf'ilu. Yastaf'ilu. istaf'ala yastaf'ilu ya.
Dhammatani apa? Fiilnya. Fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Nah, makanya tadi ketika kita masuk ke bagan tadi, pastikan cocoknya ya, urutannya ya. Yang itu kan agak berantakan dengan yang kita mulai tadi. Iya, jadi Tapi itu cocok. mirip-mirip gitu, insya Allah mirip-mirip. Ya mirip-mirip semua. Gitu. Jadi mau diacak pun yang 5, yang misalnya tadi yang mazid bi harfaini 2 huruf itu mau diacak bagaimanapun itu akan mirip ya. Nggak mungkin tafa'ala ya tafa'alu jadi iftial, nggak mungkin. Tafa'ala ya tafa'alu pasti Tafa'ul. tafa'ulan. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Mau ditaruh di mana pasti gitu. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan. Infi'alan. Ya if'ala yaf'alu If'alan. if'ilalan. Ilalan. Nah, itu ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya dulu sebelum kita tutup. Fauzah saja. Ustadz. Fauzah. Assalamualaikum. Ustaz, Aduh, legend. Ustaz, Ana ketinggalan gimana Ustaz? Dikejar. Udah masuk Google Drive, Google Classroom belum? Ini juga baru masuk sih, Ustaz tadi. Di grup itu, di deskripsinya. Tapi dapat semua nggak catatannya tadi yang dari awal screenshotnya? Atau masuk, kira-kira tadi masuk grup duluan atau masuk screenshot duluan? Mana yang duluan? Ini Kak Fauza nggak masuk grup, Tat. Udah masuk belum? Belum, Ustaz. Sampai saat ini belum ya? Nah, khusus untuk hari ini masuk grup dulu. Nah, screenshot tadi, tolong siapa yang nyimpan tadi semuanya, itu dikirim ke Japri dulu gitu. Karena kan kalau di WhatsApp kita baru masuk grup, yang chat lama nggak muncul lagi kan, beda sama Telegram kan. Nah, itu dikirim dulu. Nah, pertama masuk ke Google Classroom. Di deskripsi grup itu ada Google Classroom. Masuk ke sana. Ya. Di Google Classroom nanti itu ada urutan tugas dari bawah tuh. Bukan tugas sih. Buku yang harus di-download, video yang harus ditonton. Baca aja itu dulu gitu. Ngejar ibaratnya gitu. Ini pertemuan ketiga untuk sorof. Kemarin pertemuan ketiga untuk nahwu gitu. Insya Allah sih masih bisa ngikutin meskipun nggak tahu yang kemarin. Tapi kemarin itu juga cukup penting untuk di murojaah. Ya, tonton aja videonya semuanya urutan dari bawah tuh. Insya Allah udah paham semua. Ustaz, nggak ada waktu selain subuh kan, Ustaz? Sebenarnya yang milih waktu bukan itu ya. Imat ya, maksudnya kalau antum mau cari waktu tanya ke Imat ya, jangan ke itu ya. Ini cuma ngasih itu aja. Oh, ada Ustaz Imat ya. Ya, jadi kemarin itu kan pokoknya diskusi aja, mau ganti hari, mau ganti jam, itu terserah semua lah gitu. Diskusin aja, yang penting kesepakatan bersama gitu. Iya, Ustaz. Nanti hasilnya laporkan itu aja. Yang penting jangan mendadak. Misalkan hari Jumat pagi, kan nggak ada jadwal ngajar, nggak ada jadwalnya itu hari Jumat. Tiba-tiba ada chat masuk, Ustadz kita sepakat ganti jadwal Jumat malam, itu nggak mungkin itu. Ya, pokoknya jangan mendadak kasih taunya. Kalau mau berubah silakan cari aja lah itunya. Ustaz, kapan Jadwal. Ana izin live, Ustaz? Udah. Iya boleh. Cari jadwalnya Ya. nanti bisa. Syukran ya. Ya. Oke, udah ya, cukup ya untuk saat ini. Silakan dihafalkan, diulangi. Kita tutup. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.